Kematian bukan akhir segalanya. Kematian adalah awal segalanya. Pesan kedua dari puisi ini adalah, tadi dalam puisi itu ada kata-kata yang mengatakan jangan kau menangis. Tetapi dalam kehidupan ini, terutama ketika kita mengalami kematian orang-orang tercinta, menangis itu adalah biasa, normal. Tetapi setelah itu, kita harus menghapus air mata kita. Kita harus melanjutkan perjalanan hidup kita. Bahkan kita juga harus mengambil bagian atau hidup mengambil bagian dari orang-orang yang sudah meninggal itu. Jadi orang-orang yang sudah meninggal, mereka tidak suka dikenang dengan air mata, tetapi mereka ingin dikenang dengan kita hidup atau menjalani kehidupan kita dengan lebih gembira. Itu pesan yang kedua. Lalu yang ketiga, kita tidak tahu kehidupan apa atau kita tidak tahu model bentuk kehidupan setelah hidup ini. Tetapi dalam puisi tadi mengharapkan bahwa kalau sudah meninggal, jangan lupa untuk menghibur orang-orang yang masih berada di dunia ini. Jadi puisi ini sebetulnya adalah hiburan orang meninggal untuk kita yang masih berdagang di dunia ini. Mahatma Gandhi, seorang pejuang politis dan guru spiritualitas bangsa India, pernah mengatakan begini, hiduplah seolah-olah besok kita akan mati, dan belajarlah seolah-olah kita tidak akan pernah mati. Kalau kita tahu bahwa besok kita akan mati, saya yakin bahwa hari ini kita akan berbuat baik sebanyak-banyaknya, dan kita akan berbuat baik sebanyak-banyaknya dan juga berbuat baik untuk semua orang. Hidup saja tidak cukup. Hidup harus lebih dari sekedar hidup. Ada satu kepercayaan orang Mesir kuno bahwa ketika mereka meninggal, Allah akan menanyakan dua pertanyaan berikut sebagai syarat untuk masuk surga. Pertanyaan pertama, apakah Anda bahagia? Kalau pertanyaan itu sekarang saya tanyakan kepada kita yang ada di sini, apakah Anda bahagia? Kalau tidak bahagia, berarti kita tidak masuk surga menurut pertanyaan itu. Bagaimana? Bahagia itu sebenarnya sederhana sekali. Tidak sulit-sulit bahagia. Bahagia itu bukan kita memiliki segalanya, tetapi kita mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Itulah kebahagiaan. Saya pernah mengunjungi 4 kota di Italia, kota Milan, kota Firenze, kota Assisi, dan kota Roma. Di kota Assisi, saya menemukan satu tulisan yang begitu indah tentang apa itu kebahagiaan. Jadi tulisan itu ditulis dan ditempel di salah satu tembok gereja Fransiskus Assisi. Tulisannya judulnya begini, apabila kamu tidak bahagia, aku adalah Tuhanmu, tetapi kamu tidak percaya kepadaku. Akulah jalan, tetapi kamu tidak mengikuti aku. Akulah gurumu, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Akulah sahabatmu, tetapi kamu tidak peduli terhadap aku. Karena itu, kalau kamu tidak bahagia, kesalahan bukan terletak padaku. Oke, lalu pertanyaan kedua yang diajukan oleh Allah sebagai syarat masuk surga untuk masyarakat Mesir kuno. Mereka percaya bahwa Allah akan bertanya, apakah hidupmu sudah bermanfaat bagi hidup orang lain? Pertanyaan ini hanya mau menegaskan kepada kita bahwa kebahagiaan kita mesti berdampak pada kebahagiaan orang lain. Jadi jangan bahagia sendiri, tetapi harus hidup kita harus juga membuat orang berbahagia. Kita manusia ini memang aneh betul ya kalau kita pikir-pikir. Kalau orang bahagia, kita sengsara lihat orang pun kebahagiaan. Lalu ketika kita orang lain sengsara, kita bahagia. Itulah hidup kita. Tapi oke lah, itulah manusia. Injil yang barusan kita dengar bersama berkisah tentang garam dan terang dunia. Garam, ketika menjalankan fungsi sebagai garam, dia akan kehilangan bentuknya.
Misalnya, garam itu kalau kita masukkan dalam makanan, bentuk aslinya akan hilang. Tetapi dia harus hilang, karena itu dia berfungsi sebagai garam. Walaupun bentuknya hilang, tetapi dia justru memainkan satu peran penting, yakni memberi rasa pada makanan itu. Tugas kita menjadi garam dunia, berarti kita harus memberi rasa untuk kehidupan sesama. Lalu bagaimana tentang terang dunia? Barang-barang yang dari kodratnya bercahaya seperti matahari, bulan, bintang, lilin. Lalu yang terakhir mungkin minyak pokok. Minyak kan? Mana sah? Oleh nane, barang-barang seperti itu tidak pernah bercahaya untuk dirinya, tetapi dia percaya untuk orang-orang sekitarnya. Tugas kita menjadi terang dunia, berarti kita harus menerangi hidup orang. Lalu ajakan Tuhan agar kita menjadi garam dan terang dunia, itu artinya hidup kita harus bermanfaat bagi hidup orang lain. Apakah hidup kita sudah bermanfaat bagi hidup orang lain? Bila belum, minimal kita jangan mengganggu kehidupan orang-orang yang sedang berjuang untuk kebaikan hidup bersama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berbuat baik itu baik, karena itu jangan berhenti berbuat baik. Bila Anda beruntung, Anda akan menemukan orang-orang baik. Bila tidak, maka orang-orang baik yang akan menemukan kita. Amin. Mari kita semua berdiri untuk menyatakan